Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SMK School Fit UMJ, khususnya Ananda kelas 8. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Ismuba bab 2 Al-Quran. Temanya adalah ikhlas dalam beribadah. Apa itu ikhlas dalam beribadah? Teman-teman sudah tahu? Nah, kalau belum tahu, teman-teman ikutin terus pembelajaran hari ini agar kalian tidak gagal paham dan kalian bisa memahami secara sempurna. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, lanjut saja. Kita memahami tujuan terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini mempelajari kompetensi dasarnya adalah siswa SMP kelas 8 mengetahui bacaan surat Al-Bayyinah keterkaitan dengan ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, mengetahui penjelasan ikhlas dalam beribadah. Dan yang selanjutnya, dapat memberikan contoh perilaku ikhlas dalam beribadah. Nah, ya teman-teman, sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Bayyinah di rumah masing-masing. Mulai. Dan teman-teman boleh membuka bukunya halaman 42 ayat 1 sampai 8. Ikutin bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfa'kina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Shadaqallahul azim. Teman-teman bisa mengulang-ulangnya di rumah dan memutar ulang video ini. Membaca Quran surat Al-Bayyinah dengan murattal dan tajwid yang baik dan benar. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwa dengan tema materi hari ini dengan ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah tentunya suatu yang mudah kita sebutkan tapi agak sulit, tapi harus kita lakukan. Kenapa? Karena ikhlas itu tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesungguhnya perkara yang paling besar itu, perkara yang terpenting adalah din. Din itu mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Sebagai syarat utama diterimanya amal ibadah adalah ikhlas, termasuk amalan hati, teman-teman. Ikhlas itu amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Ya, teman-teman. Jadi kita harus ikhlas dalam beribadah. Nah, sebelum itu mungkin sering teman-teman bertanya,
kalau beribadah itu yang ikhlas seperti apa? Nah, teman-teman harus mempelajari dulu tentang apa itu ikhlas dalam beribadah. Pelajari dulu apa itu ikhlas dalam beribadah. Nah, pengertian ikhlas itu apa? Nah, kita pelajari satu persatu. Ikhlas bersih, suci, murni dari campuran apapun. Ingat, bersih, suci, murni dari campuran apapun. Jadi ikhlas itu suatu kebersihan, suatu kesucian, kemurnian, tidak ada campuran apapun. Hanya sesuatu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Itu maknanya ikhlas dalam segi bahasa. Dan selanjutnya teman-teman, kita harus membersihkan hati. Ingat tadi Kasar bilang din. Ingat ini kalau perbuatan ikhlas ini suatu amalan hati. Jadi yang harus kita bersihkan adalah hati kita supaya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata dengan kata lain, beribadah hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Hanya kepada selain Allah. Ingat, hati kita, sholat kita, puasa kita, setiap perbuatan amal kita hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Nah, ikhlas. Ikhlas ini yaitu merendahkan diri atau tunduk. Tuh. Ikhlas ini adalah merendahkan diri atau tunduk. Sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Zahir yang terlihat, batin ya yang tidak terlihat, itu semuanya maupun ucapan perbuatan itu semuanya harus dicintai atas ridho Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Nah, di sini termasuk ada ibadah. Ibadah apa yang harus kita kerjakan dengan bersih dan suci, murni, tanpa campuran apapun? Itu adalah ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Nah, selanjutnya ada ghairu mahdhah. Kita pelajari dulu biar kita ikhlas dalam beribadah. Udah tahu pelajaran ikhlas? Nah, kita harus ikhlas dalam beribadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Lanjut slide selanjutnya. Nah, teman-teman perhatikan, ibadah mahdhah adalah ibadah yang baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tata caranya telah diatur melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Melalui Al-Qur'an udah diatur tata caranya. Contohnya apa saja? Salat. Ini adalah ibadah mahdhah. Secara salat jangan sampai hanya yang Kak Asal tadi jelaskan, hanya jasadnya saja yang beribadah, yang duduk, sujud, berdiri, tapi tidak ternuang secara hati kalian menempatkan ibadah kalian hanya gerakan saja, tapi tempatkan ibadah itu menghadap kepada Allah dengan hati yang ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bangun amalan-amalan ibadah kita sebagai ikhlas. Contohnya adalah sholat yang telah ditentukan tata caranya, itu ibadah mahdhah. Yang tidak ditentukan tata caranya yaitu ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Yaitu ibadah atau perkataan atau perbuatan tersebut pada asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Kenapa? Karena ditentukan dengan ikhlasnya apa tidaknya akhirnya menjadi suatu ibadah. Nah, jadi sesungguhnya ikhlas adalah hakikat agama atau kunci dakwah para rasul, yakni menyembah Allah semata-mata, menjauhi taghut. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Ibadah contohnya kita minum. Ini kan tidak ditentukan caranya. Tetapi kalau kita minum dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, niat untuk agar kita sehat,
agar air minum ini milik Allah dan kita melakukan itu menjadi ibadah. Karena atas dasar Allah semata dan ikhlas melakukan sesuatu. Nah, teman-teman, ini adalah pembelajaran yang sangat luar biasa dan teman-teman harus memahaminya dengan secara detail. Nah, selanjutnya, ikhlas beribadah. Bagaimana ikhlas beribadah? Nah, tentu Kak Rizal akan mengulang-ulang terus. Ikhlas beribadah itu memurnikan niat untuk setiap perbuatan, baik kita ucapan atau perbuatan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, sedekah kita, ibadah kita semata-mata kita minta ridhonya Allah, bukan minta kepada yang lain. Bukan hanya beribadah ada unsur riya, ingin dipuji dan segala macam. Ini ibadah kita tentu tidak murni, karena hati kita ingin dipuji, tapi murnikan ibadah kita hanya semata-mata karena Allah, bukan karena pujian dan sebagainya. Paham sampai di sini ya teman-teman tentang bab 2 materi kita, yaitu ikhlas dalam beribadah. Semoga kita ikhlas segala sesuatu yang kita lakukan. Walaupun Kak Rizal belajar tanpa bertatap muka, tapi kalian ikhlas dalam belajar. Teman-teman bisa memahami materi ini karena kalian sangatlah ikhlas dalam belajar. Nah, ikhlas dalam belajar itu termasuk seperti ini. Kalian semangat itu termasuk ikhlas. Nah, jadi penutup dari Kak Rizal, demikian pembelajaran tentang ikhlas dalam beribadah. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian paham. Selamat belajar. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.